Hello, my dear students. Welcome back to my channel, Miss Nexis. So today we are going to learn about expression of giving example. Once again, expression of giving example. Bagaimana cara mengungkapkan ungkapan memberikan contoh? Pernah gak kamu memberikan contoh sama orang lain? Misalkan, saya ingin melakukan sesuatu seperti contohnya bla 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 bla. Nah, itu yang akan kita pelajari pada hari ini. So, there are kinds of expression of giving example. Ada beberapa jenis-jenis yang bisa kita gunakan dalam mengungkapkan ungkapan memberikan contoh. Yang pertama, for example, for instance, e.g., dan juga such as. Di mana for example, for instance, e.g., dan juga such as ini have the same meaning atau memiliki makna yang sama, dan juga kalau misalkan kita terjemahkan dia dalam bahasa Indonesia, yaitu terjemahannya misalnya seperti contohnya. Nah, itu bagian dari terjemahan dari for example, for instance, e.g., dan juga such as. Lalu bagaimana cara menggunakannya? So the first one is for example, for instance, e.g., and such as are used to give example. Ya, digunakan untuk memberikan contoh seperti yang saya katakan tadi, bahwa for example, for instance, e.g., dan such as ini digunakan untuk memberikan contoh. Nah, mengapa kita harus mengungkapkan atau menggunakan frasa keempat ini? So, jawabannya adalah to make our ideas easy to understand, concrete, practical, comprehensible, and clearly to the reader or to the listener. Artinya, untuk membuat ide yang kamu sampaikan itu mudah dipahami. Ya, mudah dipahami oleh pembaca dan juga si pendengar. Selanjutnya, adik-adik, kita akan membahas yang pertama adalah for example. For example and for instance. Bagaimana sih cara membuatnya dalam sebuah kalimat? Nah, ada dua pola kalimat yang bisa kita gunakan dalam menggunakan atau dalam mengungkapkan expression for example ini dan juga for instance dalam sebuah kalimat. Pola kalimat yang pertama adalah digunakan kalimat. Ya. Strukturnya atau polanya yaitu patternnya, kalimatnya digunakan kalimat satu, titik, kemudian for example or for instance baru diikuti dengan tanda koma, selanjutnya ditambahkan dengan kalimat yang kedua. Itu ya bagian yang pertama. Selanjutnya bagian yang kedua adalah kalimat, kemudian tanda koma, lalu for example atau for instance, kemudian tanda koma, lalu ditambahkan dengan noun phrase. Pastinya kamu bisa membedakan antara kalimat dengan noun phrase ya. Dimana kalau misalkan dia kalimat itu terdiri dari subjek dan juga predikat. Sedangkan kalau dia phrase atau kata benda frasa, dia hanya terdiri dari frasa atau kata benda, di mana frasa kata benda ini bisa misalkan antara kata benda ditambahkan dengan kata sifat atau hanya kata benda saja. Nah, kita perhatikan contohnya. Contoh yang pertama, penggunaan dari for example or for instance, pola kalimat yang pertama. Nah, di sini terdapat sebuah kalimat. Kalimat yang pertama, Dewi can cook many dishes. Full stop or dot, ada titik. Kemudian for example, koma. She can cook curry, pasta, and chicken soup. Jadi,
Di kalimat yang pertama, Dewi can cook many dishes. Nah, kita bisa lihat bahwa di kalimat ini terdapat subjek dan juga predikatnya. Selanjutnya baru diikuti dengan for example, contohnya. Karena Dewi bisa memasak. Ya, Dewi bisa memasak banyak hidangan. Maka contohnya, apa contohnya? She can cook curry, pasta, and chicken soup. Artinya di sini di kalimat yang pertama dan ini adalah kalimat yang kedua. Berbeda dengan contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah example or using for example or for instance. Pola kalimat yang kedua, di mana contohnya Dewi can cook many dishes, for instance, curry, pasta, and chicken soup. Nah, di kalimat yang kedua ini atau contoh yang kedua ini, dia tidak menggunakan kalimat, tetapi yang digunakan adalah noun phrase, di mana noun phrase-nya adalah curry, pasta, dan juga chicken soup. Nah, itu ya adik-adik, perbedaan penggunaan antara for instance dan juga for example dalam sebuah kalimat. Selanjutnya yaitu penggunaan dari ig. Nah, kita tahu bahwa ig ini berasal dari bahasa Latin, yaitu exempli Gracia, di mana kalau misalkan ig ini digunakan pada sebuah kalimat, di mana nanti dalam sebuah kalimat itu terdapat penggunaan ig atau ketika misalnya kamu memberikan contoh terdapat ig, maka dia diapit oleh kedua koma. Contohnya di sini, there are many interesting places to visit in Bogor, e.g. the Botanical Garden and the Art Museum. Nah, sama dengan penggunaan dari for example, ya. Dia sama dengan penggunaan dari for example, di mana dia diapit oleh kedua tanda koma dan kemudian diikuti oleh noun phrase. Nah, berbeda dengan for example pola kalimat yang pertama. Kalau pola kalimat yang pertama tadi dia menggunakan kalimat yang kedua, sedangkan kalau misalkan di sini setelah ig hanya ditambahkan oleh noun phrase saja. Selanjutnya, yang terakhir, yaitu penggunaan dari such as. Such as, using such as in a sentence. Ada dua penggunaan dari such as, di mana penggunaan such as yang pertama adalah commas are used, di mana penggunaan koma, dan kemudian yang kedua adalah tidak menggunakan tanda koma. Contohnya, I enjoy outdoor activities such as hiking and camping. Dan kemudian contoh yang kedua adalah the library has many books on various subjects such as history, science, and literature. Nah, di sini terdapat dua perbedaan. Di kalimat yang pertama, dia menggunakan tanda koma sebelum such as. Sedangkan di kalimat yang kedua, dia tidak menggunakan tanda koma. Ya, dia tidak menggunakan tanda koma. Mengapa dia tidak menggunakan tanda koma di bagian yang kedua? Yaitu such as itu tidak perlu diletakkan tanda koma jika kamu ingin memberikan informasi penting yang terkait dengan contoh tersebut. Artinya, informasi pentingnya apa? Contohnya di sini, the library has many books on various subjects. Nah, ini kan informasi penting, di mana dalam sebuah perpustakaan atau di perpustakaan memiliki banyak buku, di mana atau memiliki banyak jenis buku mata pelajaran. Contohnya atau seperti sejarah, ilmu pengetahuan, dan juga literasi. Nah,
Artinya di sini dia memberikan atau menekankan bahwa informasi yang dia sampaikan itu adalah informasi yang sangat penting. Berbeda kalau misalkan I enjoy outdoor activities, ini tidak terlalu penting karena ini hanya merupakan kegiatan kita sehari-hari atau berhubungan dengan hobi atau kegiatan kita. Nah, I enjoy outdoor activities such as hiking and camping. Jadi kira-kira seperti itu ya adik-adik penjelasan dari penggunaan expression of giving example. Nah, setelah kamu mempelajari dan memahami mengenai materi ini melalui video yang disampaikan, maka silakan kamu kerjakan tugas atau kamu lengkapi kalimat ini dengan menggunakan for example, for instance, dan juga such as. Dan selanjutnya nanti kamu boleh membagikannya kepada temanmu dan juga kamu boleh memberikan jawabanmu di kolom komentar di sini. Terima kasih. Thank you. Have a nice day.